Wantah. 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 Segalanya jadi wantah. Ibu bumi, Bapak langit, anak-anakmu wantah. Mereka tidak pernah serius pada kebaikan-kebaikan. Justru lebih serius pada keburukan-keburukan. Wantah. 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 Kembalikan anak-anak itu. Kembalikan anak-anak itu. Kembalikan anak-anak itu. Kembalikan hak-hak anak-anak itu. Biarkan mereka bermain. Biarkan mereka tertawa. Biarkan mereka saling bersentuhan satu sama lain hingga semuanya tidak mantap. Ibu bumi, Bapak langit, mereka anak-anak hingga semuanya tidak mantap. Ibu bumi, Bapak langit, mereka anak-anak dalam kondisi apapun jangan baca kondisi ini wantah. Aku baca kondisi ini wantah. Tumbuh, tumbuh, tumbuhlah anak-anak. Kenapa seni pantomim ini tidak kita gunakan untuk semua platform? Maksudnya kenapa hanya sebatas mungkin sekedar foto-foto segala atau apa tanpa menggunakan pantomim ataupun kesenian lain dipublikasikan dengan media sosial lain. Contoh sekarang kita menggunakan media sosial dan kita hanya melihat orang lain pamer apa, kita pamer apa. Kenapa kita nggak memamerkan apa yang kita punya dan agar bisa dicontoh orang lain, bahkan bisa dipelajari orang lain. Yang akan juga dibantu oleh anak saya untuk berpantomim. Ini mengusung tentang sebuah ruang. Jadi bagaimana ruang itu kita eksplorasi, di mana kita ada tempat di situ kita eksplorasi. Makanya tari ini saya kasih judul Longan, di mana ini juga pernah saya tampilkan pada waktu peduli situ Sekaran, itu Longan 1. Jadi ini mungkin kelanjutan dari tari Longan selanjutnya.
yang mana mengambil kata longan yang bisa diartikan juga ruang, karena di bawah tempat tidur itu ada ruang yang namanya longan. Menurut saya cerita tadi adalah gambaran di mana masa sekarang adalah masa yang sulit untuk generasi yang sekarang, di mana mereka memiliki dua pilihan antara mereka ingin bermain dengan teman-teman sebaya atau hanya sebatas virtual belaka atau hal-hal yang berhubungan dengan handphone. Jadi di mana mereka akhirnya memilih untuk bermain dengan teman-teman sebaya dengan bermain seperti layangan, engkleng maupun bermain di sawah ataupun biasanya mandi sawah. Jadi lebih baik seperti itulah, harus seimbang, dimana dunia virtual seimbang, dunia nyata seimbang. Kesan dari selama ini saya menggeluti seni, sebagaimana juga teman-teman atau saudara-saudara yang lain menggeluti seni-seni yang lain juga, itu adalah bagian dari rasa. Jadi kalau cipta rasa dan karsa, bagian rasa dari kemanusiaan dirinya. Bagaimana akhirnya apa yang rasa yang ada di dalam dirinya dia keluarkan menjadi bentuk-bentuk. Kalau yang dia punya rasa ke arah lukisan, dia cenderung ke arah lukisan. Kalau arah tari cenderung ke arah tari. Kalau arah mungkin seni-seni pertunjukan ke arah teater. Yang mana itu bagian dari gairah hidup. Beliau memilih jalan teater dan mempelajari kehidupan dalam seni teater. Jadi menurut saya beliau adalah orang hebat yang memilih jalan yang meskipun belum tentu orang banyak bisa memilih jalan tersebut, tapi beliau masih tetap bisa jalan meski banyak kendala yang terjadi di hidupannya. Kadang berhenti, kadang memilih bisa berhenti, kadang enggak, tapi beliau tetap jalan meski beliau capek, meski beliau lelah, beliau tetap jalan. Itulah ya. Z yang mana dia juga anak saya, jadi dia juga mau nggak mau terkadang mengikuti siklus kondisi saya, karena dari kecil selalu dia terbiasa saya ajak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan saya saat tampil, atau saya kadang-kadang kerja, dia melihat saya kerja waktu di bangunan juga di mana. Jadi itu bagian dari proses pembentukan karakter dan semacam wawasan bagi dia. Harapan saya agar anak-anak bisa mengerti bahwa kesenian itu bukan sekedar kita hanya belajar biasa. Kesenian adalah kita bisa mempelajari sedikit tentang ilmu kehidupan, sedikit tentang cara bersosialisasi, dan semoga Gulug Sawah ini bisa memperbanyak anggota dan bisa terdengar oleh masyarakat di luar sana. Pergerakan dari Gubuk Baca ini saya salut terus terang, karena banyak sekali acara atau pergerakannya itu akhirnya menarik dan lebih mengajak kepada hal-hal yang paling dasar, entah itu teman-teman adik-adik kecil-kecil yang masih dasar-dasar pendidikannya, atau mungkin
mengajak generasi yang sudah tua, yang sudah mungkin sudah berumur untuk kembali kepada dasar. Contoh mungkin ngaji. Gimana teman-teman yang sudah mungkin wis suwe nggak sudah lama nggak kembali ke arah religiusitas, ngaji kembali, mengkaji dirinya, mengkaji secara transenden, secara religiusitasnya. Jadi kesalutan saya bahwa masih ada kepedulian untuk mengajak hal yang paling dasar, karena paling dasar itu ada pijakan.